dengan saya Gisel di Bincang Puskesmas Menteng. Di samping saya udah ada narasumber kita hari ini, Dr. Musda. Dan hari ini kita akan bahas tentang TB. Ngomong-ngomong tentang TB nih dok, mungkin Sobat Sehat Menteng sebagian udah tahu nih TB itu apa. Mungkin Dokter Musda bisa jelasin lagi nih lebih mendalam TB itu apa sih dok? Gitu. Oke, terima kasih Desel pertanyaannya. Jadi TB itu adalah kepanjangan dari tuberkulosis ya Sel. Tuberkulosis dulunya orang-orang menyebutnya namanya TBC ya. Kalau sekarang kita lebih familiar dengan sebutan TB atau TB ya, panjangannya tuberkulosis. Jadi tuberkulosis ini merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang kita sebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyerang paru-paru yang menyebabkan gejala TB ini tentu seperti gejala infeksi paru-paru pada umumnya ya, seperti misalnya ada batuk, ada sesak nafas, ada nyeri dada, bisa seperti itu ya gejala-gejalanya. Nah, adapun karena dia disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis ini, jadi dia itu bisa menular dari antar manusia. Jadi misalnya nih orang yang sudah terdiagnosa TB atau menderita TB atau ada kuman TB di badannya, kemudian dia misalnya berdahak atau bersin atau batuk, kemudian ada orang yang sehat yang menghirup kuman-kuman dari orang yang sakit tersebut, itu dia bisa berpotensi tertular seperti itu. Apalagi kalau imunnya lagi turun ya, atau lagi drop misalnya. Itu bisa disembuhin nggak sih dok? Ya, jadi menariknya tuberkulosis ini bisa disembuhkan ya. Sudah ada obatnya, pengobatan TB sudah ada, dan itu sudah terstandar seluruh Indonesia kita, terstandar pengobatan TB-nya itu selama 6 bulan sampai 8 bulan untuk kategori 2. Jadi tergantung kategorinya. Kalau dia kategori 1 dia bisa minum obat selama 6 bulan, kategori 2 itu bisa minum obat selama 8 bulan. Jadi tergantung. Nanti pengkategoriannya itu petugas medis yang akan mengelompokkan. Tapi bisa disembuhkan, bisa. Dan obatnya ada obatnya. Apabila obatnya nggak diminum secara teratur nih, misalnya di pertengahan pasiennya udah ngerasa, oh aku udah nggak batuk nih, udah oke nih, badannya udah sehat nih, nggak usah minum lagi, capek kan minum obat terus-menerus, itu gimana dok? Ada bahaya nggak dok? Iya, pertanyaan Gisel bagus ya. Jadi memang umumnya begitu. 2 bulan awal orang minum obat TBC itu akan terjadi perbaikan yang signifikan. Misalnya tadinya gejalanya batuk-batuk terus nih, begitu dia minum obat TBC di awal 2 bulan itu udah akan enak. Umumnya mereka akan merasa ya udah nih, udah bagus kok, ngapain minum obat lagi, masih mesti minum obat 4 bulan selanjutnya, itu kan kelamaan gitu ya. Bosan juga kita minum obat terus gitu kan. Nah, itu ada bahayanya. Karena apa? Jadi kuman TB ini dia kenapa harus minum obat lama? Karena kemampuan untuk berkembang biaknya itu sangat cepat dan sangat banyak. Jadi obat ini fungsinya untuk mengejar perkembangbiakannya dan membunuh kuman-kuman yang sudah terlanjur berkembang biak. Nah, kalau misalnya kita ada putus obat atau tidak minum obat, nanti kita telat nih sama perkembangbiakan kumannya itu. Ya kita tidak bisa mengejar. Makanya harus diselesaikan. Bukan apanya, karena kalau misalnya kita putus berobat atau misalkan kita minum obatnya tidak teratur, nah kuman ini pintar juga Sel. Jadi iya benar, kuman ini pintar juga. Jadi dia tahu nih, oh nggak teratur nih minum obatnya. Dia akan ibaratnya menyiapkan amunisi bahwa oh nih obat yang kemarin ya udah ibaratnya pinter nih kumannya. Jadi kalau ketemu obat itu lagi dia sudah bisa untuk merespon. Jadi dia bisa jadi lama-lama jadi kebal istilahnya. Karena dia udah tahu obat yang kemarin ini nggak diminumnya nggak teratur. Jadi kumannya bisa kebal kalau kita minumnya tidak teratur, seperti itu. Bahaya juga ya dok? Oh bahaya banget. Wah, itu dia Sobat Sehat Menteng. Apabila ada saudara, teman, kerabat dekat yang sudah terdiagnosa TB,
itu harus diingetin lagi nih, minum obatnya harus teratur dan nggak boleh putus ya, Sobat Sehat Menteng ya. Iya, betul. Nah, itu pengobatan TB itu gratis nggak, Dok? Oh iya, jadi pengobatan TB itu gratis ya, di puskesmas kita gratis. Itu kita obati sampai sembuh dengan ketentuan bahwa penyakit TB-nya itu tanpa komplikasi. Kalau penyakit TB dengan komplikasi atau penyulit, biasanya kita rujuk ke layanan yang lebih advance atau misalnya ke rumah sakit gitu. Atau kita berkolaborasi dengan dokter-dokter spesialis yang juga menangani penyakit-penyakit komorbidnya atau penyakit-penyakit penyertanya. Tapi TB-nya bisa kita sembuhkan di Puskesmas Kecamatan Menteng. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nah, itu dia Sobat Sehat Menteng. Untuk Sobat Sehat Menteng, jangan takut untuk datang ke puskesmas, periksakan kesehatan segera sedini mungkin ya, untuk mencegah supaya nantinya tidak terjadi lebih parah lagi nih, Sobat Sehat Menteng. Mumpung pengobatan TB-nya gratis nih, ayo datang ke sini. Nah, yang terakhir nih, Dok. Ini kan bulan Maret ya, hari spesial TB nih, Dok. Ada pesan dan kesan nggak yang mau disampaikan untuk Sobat Sehat Menteng nih? Iya bener ya. Jadi tiap tahunnya pada tanggal 24 Maret kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Artinya apa? Sampai tahun ini 2022 itu berarti masih ada penyakit yang disebut tuberkulosis. Artinya apa? Masih ada penderitanya, masih ada orang yang sakit akibat tuberkulosis, masih ada orang yang meninggal akibat tuberkulosis. Untuk itu diharapkan kita menjadi lebih empati, lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita yang bisa saja dia menderita TB tapi tidak tahu, atau bisa saja dia ingin mendapat pengobatan TB tapi tidak tahu kalau di puskesmas itu gratis. Nah, dari situ kita diharapkan dapat menginformasikan kepada mereka termasuk medianya, salah satu dengan kita bikin podcast ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk menginformasikan itu agar kita bisa cepat-cepat dan memenuhi target eliminasi TB tahun 2050 eliminasi TB. Nah, di seluruh dunia loh ya. Nah kemudian kita juga berharap sesuai dengan tema TB tahun ini, investasi untuk eliminasi TB, selamatkan bangsa. Investasi eliminasi TB, selamatkan bangsa, tema TB tahun ini ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Dokter Musda atas waktunya. Terima kasih buat Sobat Sehat Menteng yang sudah menonton kami, yang sudah menyaksikan Big Man kali ini. Sampai jumpa di Big Man selanjutnya. Dah.